Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain amma ba'du. Nama saya yaitu Hilwa Salsabila Lubis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi, yang dimana inflasi dan deflasi merupakan salah satu materi dari judul mata kuliah saya, yaitu ekonomi fisika. Nah, materi yang akan diajarkan atau dipelajari yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Pandapotan Harahap MPFIS MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang awal mengenai inflasi. Nah, dalam kamus besar Oxford, inflasi berasal dari bahasa Inggris yaitu inflation atau inflation yang berarti kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di sebagian negara yang menyebabkan merosotnya nilai uang. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, inflasi dipahami sebagai kemerosotan nilai uang atau uang kertas karena banyaknya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Nah, kesimpulannya adalah inflasi merupakan suatu keadaan yang semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai real dari mata uang dalam suatu negara. Nah, inflasi juga merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, 7 kelompok pengeluaran. Ada 7 kelompok pengeluaran. Yang pertama, kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Dan yang ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Nah, yang keempat ada kelompok sandang. Kemudian selanjutnya ada kelompok kesehatan. Nah, yang keenam ada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Yang ketujuh ada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Nah, ditinjau dari sudut lain, dapat pula dikatakan bahwa inflasi itu ditimbulkan oleh dua sektor, yaitu yang pertama ada sektor pemerintah, di mana sektor pemerintah dapat menimbulkan inflasi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, sehingga untuk membiayai pengeluaran yang lebih besar, terpaksa dikeluarkan uang baru. Nah, baik dengan jalan mengadakan pinjaman ke bank sentral atau bank dagang, ataupun dengan mengeluarkan sendiri uang kertas pemerintah yang baru. Nah, kebijakan ini menyebabkan timbulnya inflasi karena penambahan uang baru itu tidak diimbangi oleh naiknya jumlah barang-barang. Nah, yang kedua ada sektor partikular. Demikian pula sektor partikular dapat menimbulkan inflasi atau tekanan inflasi. Misalnya uang yang beredar dalam masyarakat itu akan bertambah apabila bank-bank mengeluarkan kredit besar untuk memenuhi permintaan pinjaman sektor partikulir. Nah, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan investasi dan non-investment. Oke, selanjutnya dampak dari inflasi terhadap pendapatan pada umumnya bersifat tidak merata. Nah, ada yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi atau kelompok kaya pemilik jalur distribusi dan produsen yang bertindak atas regulasi, dan ada yang dirugikan. Nah, dengan demikian, inflasi pada dasarnya itu seolah-olah bertindak untuk berfungsi sebagai pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain. Nah, hal ini akan semakin terasa apabila tingkat inflasi itu cukup tinggi, misalkan di atas dari 10%. Nah, jadi cara-cara mengatasi inflasi ini adalah di muka sudah dijelaskan akibat atau pengaruh buruk yang dibawa oleh inflasi. Nah, sekarang akan dikemukakan cara mengatasi inflasi itu. Nah, telah kita ketahui bahwa inflasi adalah suatu proses di mana nilai uang semakin turun. Nah, dengan demikian teranglah bahwa cara-cara untuk mengatasi inflasi berhubungan erat atau harus dihubungkan kepada usaha meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai uang. Nah, selanjutnya kita ambil salah satu contoh yaitu inflasi dari negara Zimbabwe. Nah, pada saat pemerintah Presiden Mugabe ada kebijakan untuk menyetak uang tanpa henti demi membiayai pemerintahannya. Nah, tercatat pada tahun 2007 kenaikan inflasi di Zimbabwe
mencapai 66,212%. Nah, dalam kondisi ini, harga sebuah barang bisa naik beberapa kali hanya dalam waktu 1 hari saja. Nah, alhasil sudah menjadi pemandangan biasa jika masyarakat di sana harus membawa bergepok-gepok uang Zimbabwe hanya untuk berbelanja. Bahkan, uang yang 100 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintahan Zimbabwe hanya laku untuk 3 butir telur saja. Nah, seperti itulah keadaan dari negara Zimbabwe yang terkena dampak dari inflasi. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deflasi. Nah, deflasi adalah keadaan yang menunjukkan penurunan harga suatu barang atau jasa terus menurun dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, turunnya harga suatu barang atau jasa itu berimbas pada sektor lain, seperti menurunnya upah pekerja. Nah, deflasi adalah keadaan yang menunjukkan penurunan harga suatu barang atau jasa terus menurun dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, turunnya harga suatu barang atau jasa itu berimbas pada sektor lain, seperti menurunnya upah pekerja. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis dari deflasi. Yang pertama ada deflasi strategis. Nah, jadi deflasi strategis ini adalah deflasi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan. Nah, pasalnya kebijakan pemerintah belum mampu menurunkan konsumsi masyarakat. Nah, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan harga, bukan membatasi konsumsi berlebihan oleh masyarakat dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, secara umum deflasi strategis ini terjadi ketika harga dari komoditas di pasar tidak menentu. Nah, dan pemerintah perlu mengurangi porsi konsumsi publik untuk mengimbanginya. Nah, yang kedua ada deflasi sirkulasi. Nah, deflasi sirkulasi terjadi ketika ekonomi bertransisi dari kesuksesan antara kapasitas produksi dan konsumsi terganggu. Nah, permintaan barang-barang ekonomi surplus tidak mencukupi dan harga pasar turun selama resesi, menyebabkan deflasi sirkulasi yang membuat perekonomian tidak stabil. Nah, deflasi sirkulasi juga dapat disebabkan oleh kelebihan produksi barang yang sama. Deflasi sirkulasi dimulai dengan penurunan tajam kebutuhan masyarakat akan barang-barang ekonomi. Nah, selanjutnya penyebab dari deflasi yang pertama, penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, peningkatan pasokan barang ketika permintaan suatu produk meningkat. Nah, produksi produk tersebut tidak dapat dikurangi. Nah, yang ketiga, ada berkurangnya permintaan barang. Dan yang keempat, akibat perlambatan kegiatan ekonomi, banyak pekerja yang di PHK karena majikannya tidak mampu membayar gajinya. Dan yang kelima adalah deflasi dapat membawa suku bunga menjadi 0% di suatu negara. Nah, jadi sudah kita ketahui penyebab dari deflasi. Nah, bagaimana cara mengatasi deflasi tersebut? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi dari deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Dengan cara ini, masyarakat mengurungkan niat untuk menabung di bank. Nah, memilih menyimpan uangnya di bank dan keinginan serta untuk membeli barang meningkat. Nah, yang kedua adalah penerapan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah implementasi kebijakan perpajakan. Nah, menurunkan tarif pajak dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, menurunkan tarif pajak cenderung meningkatkan pengeluaran publik. Nah, yang keempat ada implementasi kebijakan non-moneter. Nah, kebijakan ini sangat efektif dalam mengatasi masalah dari deflasi karena mencakup beberapa langkah untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai inflasi dan deflasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.